Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 19 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami sebagai orang-orang biasa untuk pergi dan memberitakan pekabaran belas kasihan yang terakhir kepada dunia ini. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Karen Ayorbaba. Kepada Saudari Karen, kami persilahkan. Bacaan renungan malam kita tanggal 19 Juli 2025 berjudul Individu Biasa yang Berbakat Melayani. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Allah tidak menerima manusia karena kemampuan mereka, tetapi karena mereka mencari wajahnya, menginginkan pertolongannya. Allah tidak melihat seperti yang dilihat manusia. Ia tidak menghakimi berdasarkan penampilan. Ia menyelidiki hati dan menghakimi dengan adil. Kepada orang inilah aku akan memandang, ia menyatakan, yaitu kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gemetar kepada firman-Ku. Yesaya 66 ayat 2. Dia menerima dan berkomunikasi dengan para pengikutnya yang rendah hati dan bersahaja, karena di dalam mereka dia melihat materi yang paling berharga yang akan bertahan menghadapi ujian badai dan topan, panas dan tekanan. Tujuan kita dalam bekerja bagi Sang Guru adalah agar namanya dimuliakan melalui pertobatan orang-orang berdosa. Mereka yang bekerja keras untuk mendapatkan pujian tidak akan disetujui oleh Allah. Tuhan menggunakan banyak karunia dalam pekerjaan menyelamatkan orang berdosa. Di masa depan, orang-orang biasa akan terkesan oleh Roh Allah untuk meninggalkan pekerjaan mereka yang biasa untuk pergi dan memberitakan pekabaran belas kasihan yang terakhir. Mereka harus dikuatkan dan didorong dan dipersiapkan secepat mungkin untuk bekerja agar keberhasilan dapat memahkotai usaha mereka. Mereka bekerja sama dengan badan-badan surgawi yang tidak terlihat karena mereka bersedia untuk menggunakan dan digunakan dalam pelayanan kepada Sang Guru. Mereka adalah pekerja bersama dengan Allah dan saudara-saudara mereka harus mengucapkan selamat jalan kepada mereka, berdoa bagi mereka saat mereka pergi untuk memenuhi amanat agung. Tidak seorang pun berwenang untuk menghalangi para pekerja seperti itu. Mereka harus diperlakukan dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata-kata ejekan yang boleh diucapkan tentang mereka, karena di tempat-tempat yang kasar di bumi ini mereka menabur benih Injil.
The Review and Herald 4 Juli tahun 1907. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Karen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Pada saat ayat inti di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ditulis, bangsa Israel sedang mengalami transisi dalam kepemimpinan. Saul, raja pertama Israel, telah ditolak oleh Allah karena ketidaktaatannya, sebagaimana tertulis di dalam 1 Samuel 15 ayat 26. Meskipun Saul masih memegang tahta secara resmi, Tuhan sudah menetapkan untuk memilih raja baru, seseorang yang sesuai dengan hatinya. Tuhan mengutus Nabi Samuel ke kota Bethlehem, ke rumah seorang pria bernama Isai, untuk mengurapi salah satu anaknya sebagai raja baru. Ketika Samuel tiba dan melihat anak sulung Isai, Eliab, ia langsung berpikir bahwa inilah pilihan Tuhan karena penampilan Eliab yang mengesankan, tinggi dan tampan, mirip Saul secara fisik. Namun, disinilah Tuhan menegur cara pandang manusia yang sering tertipu oleh penampilan luar. Tuhan menyatakan bahwa pilihannya bukan berdasarkan penampilan atau postur tubuh, tetapi berdasarkan hati seseorang, karakter batinnya, yaitu hati yang bersih, rendah hati, dan setia kepadanya yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam 1 Samuel 16 ayat 11-13, atas firman Tuhan, Nabi Samuel mengurapi Daud sebagai raja. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud dipilih dan dipanggil pada saat dia menggembalakan kambing domba. Hal ini menjadi pernyataan penting mengenai cara Tuhan memilih dan menilai manusia. Dalam budaya yang sering mengagungkan tampilan luar, kekuatan fisik, status sosial, atau kecakapan lahiriah, Tuhan justru melihat integritas, kerendahan hati, dan kesediaan untuk setia dalam hati seseorang. Daud sangat berkenan di hatinya. Daud bukan pilihan logis secara manusia, tetapi pilihan ilahi berdasarkan kedalaman jiwanya. Manusia sering tertarik pada apa yang tampak dari luar, penampilan fisik, prestasi, kekayaan, atau status sosial. Namun Tuhan memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Ia tidak tertipu oleh apa yang dilihat mata, ia menilai dari dalam hati manusia. Renungan malam ini, Yesel, Receive Power, halaman 209, paragraf 2, berkata, Allah tidak menerima manusia karena kemampuan mereka, tetapi karena mereka mencari wajahnya, menginginkan pertolongannya. Allah tidak melihat seperti yang dilihat manusia. Ia tidak menghakimi berdasarkan penampilan. Ia menyelidiki hati dan menghakimi dengan adil. Kepada orang inilah aku akan memandang. Ia menyatakan, yaitu kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gemetar kepada firman-Ku. Oleh sebab itu, umat-umat Tuhan harus mencari wajah-Nya untuk mendapatkan pertolongannya. Allah memperhatikan umat-Nya dan orang-orang yang kepadanya mau menyerahkan hidupnya. Alkitab dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada pekerjaan terakhir, memberitakan pekabaran belas kasihan yang terakhir, banyak orang akan dipanggil dari kalangan awam atau orang biasa. Ini bukan pekerjaan untuk segelintir orang, melainkan untuk setiap orang percaya. Tujuannya bekerja bagi sang guru adalah agar namanya dimuliakan melalui pertobatan orang berdosa. Roh nubuat di dalam In Heavenly Places, halaman 68, paragraf 6 berkata, para pekerja yang rendah hati
yang tidak mengandalkan karunia mereka yang besar, tetapi bekerja dalam kesederhanaan, senantiasa percaya kepada Allah, akan turut menikmati sukacita juru selamat. Dua-dua mereka yang tekun akan membawa jiwa-jiwa kepada salib. Para malaikat surgawi akan menanggapi upaya pengorbanan diri mereka. Dengan kuasa Roh Kudus, Yesus akan menggerakkan hati melakukan mujizat dalam pertobatan orang berdosa. Hati para pekerja akan dipenuhi sukacita saat mereka melihat keselamatan dari Allah. Selanjutnya, roh nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 4 Juli tahun 1907, paragraf 14 berkata, para pekerja ini adalah pohon-pohon yang ditanam Tuhan. Dalam arti yang khusus, mereka menghasilkan buah yang setara dengan buah yang dihasilkan para rasul. Upah yang melimpah menanti mereka di kehidupan mendatang. Oleh sebab itu, sebagai individu biasa, pergi dengan iman yang rendah hati, dan Tuhan akan pergi bersama mereka. Kita akan dikuatkan oleh kuasa-Nya. Roh nubuat berkata di dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 272, paragraf 3. Namun, berjaga-jagalah dalam doa. Inilah ilmu pekerjaanmu. Kuasa itu berasal dari Allah. Bekerjalah dengan bergantung kepadanya. Ingatlah bahwa kamu adalah pekerja bersamanya. Dia adalah penolongmu. Kekuatanmu berasal darinya. Dia akan menjadi hikmatmu, kebenaranmu, pengudusanmu, penebusanmu. Kenakanlah kuk Kristus. Setiap hari belajarlah darinya tentang kelembutan dan kerendahan hatinya. Dia akan menjadi penghiburmu, peristirahatanmu. Allah akan menghormati dan meninggikan setiap jiwa yang tulus dan bersungguh-sungguh yang berusaha berjalan di hadapannya dalam kesempurnaan kasih karunia Kristus. Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan satu jiwa pun yang rendah hati dan gemetar. Kepada mereka, kata-kata penghiburan Kristus diucapkan sebagaimana di dalam The Review and Herald, tanggal 4 Juli tahun 1907, paragraf 2. Aku menetapkan bagimu sebuah kerajaan, sama seperti Bapakku telah menetapkan bagiku, supaya kamu makan dan minum semeja denganku di dalam kerajaanku, dan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Betapa luar biasanya janji ini. Umat beriman, Kristus harus menjadi orang-orang yang berbagi dengannya dalam kerajaan yang telah ia terima dari Bapaknya. Ini adalah kerajaan rohani, di mana mereka yang paling aktif melayani saudara-saudara mereka adalah yang terbesar. Para hamba Kristus di bawah arahannya harus mengelola urusan-urusan kerajaannya. Mereka harus makan dan minum semeja dengannya, yaitu diizinkan untuk bersekutu erat dengannya. Janji Kristus untuk duduk semeja dan memerintah dengannya dalam kerajaannya diberikan kepada para hamba yang setia dan tidak mencari penghargaan. Mereka akan memerintah bersamanya karena kesetiaan, bukan karena kedudukan. Tuhan akan memakai orang biasa untuk pekerjaan luar biasa dalam penyebaran Injil. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, menuntun kami agar dapat bekerja dalam pelayanan dan banyak jiwa yang datang dan bertobat kepada Bapa. Banyak kelemahan dan kekurangan serta pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.